Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di video ini Abi akan menjelaskan materi bab kedua kita tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo belajar. Jika kita lihat gambar ini, wilayah yang dibedakan dengan warna untuk menunjukkan batas wilayah daratan dan lautan. Begitu pula wilayah negara lain yang dibedakan dengan warna yang berbeda. Hal tersebut tidak semata-mata dibuat demikian jika ada aturan yang mengatur batas-batas wilayah. Mengenai batas wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kita dapat melihat beberapa wilayah daratan di antara lautan yang membentang luas sebagai penghubungnya. Nah, itulah mengapa negeri ini disebut Nusantara atau bangsa lain lebih mengenalnya dengan istilah archipelago. Artinya, Indonesia merupakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya kesatuan wilayah, wawasan dan pemahaman Nusantara mencangkup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan perjanjian, dan lain-lain. Batas alam seperti sungai dan pegunungan, batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur, batas buatan seperti pagar atau tembok, ya seperti yang terjadi pada negara Jerman dulu yang membagi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat. Wilayah perairan atau wilayah laut, laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Pada tanggal 10 Desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaika mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian itu dirumuskanlah bahwa yang pertama, laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari pantai ketika surut. Lalu batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. Sedangkan zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah laut, negara, pantai atau perairan diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Di perairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai wilayah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonominya. Misalnya menggali kekayaan laut di wilayah itu. Yang keempat, selanjutnya adalah landasan benua atau landasan kontinen. Batasnya lebih dari 200 mil. Nah, negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban membagi untung dengan masyarakat internasional. Nah, lalu ada juga wilayah ekstrateritorial. Apa itu? Wilayah ekstrateritorial yaitu daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan atau kekuasaan satu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstrateritorial. Nah, di samping itu juga ada namanya wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Nah, batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam seperti gunung atau sungai. Lalu ada juga batas garis atau batas bujur, garis lintang atau garis bujur, dan batas buatan. Nah,
Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antara dua negara atau banyak negara. Nah, selanjutnya juga ada wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Tidak semua negara di dunia memiliki laut teritorial. Swiss, Zambia, dan Afghanistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial. Lalu ada juga wilayah udara. Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Nah, umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas. Nah, namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Nah, misalnya antara Iran dan Amerika. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi, yaitu kewenangan atas wilayah yang dimiliki Indonesia. Apa saja yang dimiliki oleh Indonesia atas wilayahnya? Pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 kilometer persegi, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas tersebut sebesar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke. Artinya seluas wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun Deklarasi Juanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, yaitu pada United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 82 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 82. Ratifikasi Indonesia atas keputusan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Wilayah laut Indonesia berdasarkan pada gambar ini dapat kita lihat bahwa yang pertama ada zona laut teritorial, yaitu batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 12 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Yang kedua, zona landasan kontinen. Zona ini ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lautan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara. Lalu ada juga yang namanya zona
ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada di dalamnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Nah, lalu bagaimana batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, untuk menunjukkan wilayah suatu negara sebagai tanda luas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan ataupun berupa tugu perbatasan yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, secara geografis, batas-batas wilayah laut Indonesia terhubung dengan 10 negara, sedangkan batas darat hanya terhubung dengan 3 negara. Nah, berikut ini kita dapat melihat batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Pertama, batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatas langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kedua, batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Memang tidak ada negara yang berbatas langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Namun 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde. Di Aceh dan Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. 3. Batas wilayah Indonesia sebelah timur. Nah, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral di antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Lalu terakhir batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan berbatas langsung dengan wilayah daratan Timor Leste dan perairan Australia hingga pada Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri dari negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landasan kontinen. Nah, demikian materi kita pada video kali ini. Jangan lupa Anda semua kerjakan tugas yang ada pada bagian deskripsinya. Sampai jumpa. Wassalam.